teman-teman, ini kita akan mulai belok ke kanan. Jadi pada saat berbelok seperti ini yang perlu teman-teman di rumah ingat ya. Jadi untuk pemula, pastikan spion kita itu sejajar dengan halangan terakhir. Halangan terakhir itu entah itu pagar, jadi sudut pagarnya, sudut pagar atau sudut gotnya, tergantung pada saat kita mau belok itu halangan terakhirnya apa. Kalau halangan terakhirnya got, berarti spion kita minimal sejajar dengan got ya. Kalau ketika kita berbelok halangan terakhirnya apa, misalnya di depan sana itu kan berarti halangan terakhir apa mas? Tiang ya? Ya, kalau halangan terakhir tiang listrik itu berarti spion kita harus minimal sejajar dengan tiang listrik. Jadi patokan belok yang benar, yang aman untuk semua mobil, itu semua mobil beda-beda. Namun kalau teman-teman nanti pengen mengetahui patokan belok untuk semua mobil, yang benar itu yang mana, kalau mobil pickup bagaimana, mobil sedan bagaimana, teman-teman bisa nonton di video di atas ini. Oke, kita lanjut. Ini kita belok, yang jelas rating dulu ya. Setelah rating, teman-teman perhatikan posisi kaki. Ini kan kita stop ya. Jadi kalau mau jalan, karena ini jalannya datar, lepas rem dulu ya. Ya, lepas rem, tinggal angkat kopling sedikit sekali. Rasakan mobil mulai gerak jalan ya. Ya, mobil mulai gerak jalan. Nanti kalau kita stop kan tinggal mainnya rem aja, nggak perlu tutup kopling. Oke. Jadi pastikan spion kita sejajar dengan apa itu? Tiang. Karena setelah tiang tuh masih ada bunga, berarti spion kita harus ngelewatin bunga yang warna merah itu ya. Ya, majuin lagi mas. Terus. Nah, coba stop dulu aja. Jadi nah gini, ini kalau kita lihat spion kita dengan bunga yang warna merah itu kan masih kurang maju ya. Jadi di bawah itu kalau kita lihat ada apa itu? Trotoar apa itu? Jembatan tuh ya. Nah, itu majuin sedikit lagi, minimal spion kita tuh sejajar atau ngelewatin sedikit enggak apa-apa. Udah? Oke, sekarang tinggal putar setir ke kanan full. Full aja sampai mentok. Ini kan posisi kita stop. Kalau sambil jalan nanti ya nggak perlu stop kalau sepi. Karena ini kita berikan contoh, makanya kita stop. Yo, pas rem. Nah, nanti ketika posisi mobil kita sudah mulai miring seperti ini, balikin satu putaran dulu Mas Viul. Ya, nggak usah pakai stop ya. Nah, ini mobil udah hampir mendekati lurus, balikin lagi satunya. Sip, seperti itu. Paham ya? Depan kita mau nyebrang ke kanan nih, rating ke kanan. Ya. Jadi tetap pakai teknik yang setengah kopling itu ya. Jadi mainnya hanya buka tutup rem nanti. Jadi mendekati keluar ke sana kan tutup kopling penuh. Ya, angkat sedikit lagi. Nah, sini tutup rem. Oke. Jadi ketika di sini kita udah stop, ini kan rem full nih ya. Nanti kalau kita mau nyebrang, teman-teman ingat ketika menyeberang kita harus punya target ya. Kita mau maju setelah apa? Jadi karena kita nyebrang ke kanan, pastikan yang di sisi dari kanan dulu. Gitu. Ini kan kosong ya. Perhatikan yang posisi kaki teman-teman, angkat kopling sedikit sekali. Nah, lepas rem. Jadi mainnya buka tutup rem, maju dikit, maju dikit. Setir putar satu putaran aja. Kalau kita nyebrang ke kanan pas nih, satu putaran. Putar satu putaran. Ya. Kita punya target setelah apa tuh mas? Motor tuh ya? Ya, lepas rem. Motor merah tuh lepas rem. Maju dikit-dikit. Dikit-dikit. Nah, jadi kalau kita mulai gerak, orang dari sana akan was-was juga. Jadi mereka akan stop. Yo, lepas rem. Maju sampai setengah jalan dulu. Maju lagi. Lepas rem. Nah, stop, lihat yang kiri. Kiri kan masih ada yang kencang, biarin yang kencang lewat dulu. Ya, lepas. Setir tetap tahan satu putaran aja, ini pas nih, lihat. Nah, balikin satu putaran ke kiri. Ya, jadi pas mobil kita lurus, spion kita juga mobil kita juga lurus. Ya, roda kita juga udah lurus. Tambahin gas. Oke, sip. Naik gigi 2. Kopling penuh. Ya, angkat kopling lagi, sip. Gas. Intinya kalau dikelakson dari belakang nggak usah khawatir ya. Kita tinggal cek spion kiri aja. Spion kiri kita udah mepet kiri apa belum? Kalau udah mepet kiri berarti udah aman. Ya, atau sedotan itu yang depan itu harus lurus dengan tepi jalan ya. Jangan sampai sedotannya keluar dari tepi jalan. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang pengen ngatur bodi mobil, mengetahui posisi bodi mobil kita yang sebelah kiri, biar aman enak ngaturnya untuk pemula. Ya teman-teman kan bisa lihat di depan tuh ada 2 sedotan warna kuning dan pink.
Jadi kalau teman-teman mau ngatur sendiri, ya di mobilnya bisa pakai tanda seperti ini. Teman-teman juga sama bisa lihat di video di atas ini. Oke, ya lanjut. Kita nanti di depan itu kan ada perempatan pasar tuh, Tugu ya. Kita belok ke kiri nanti. Karena kita mau belok ke kiri, ingat kalau di jalan raya pastikan 20 meter sebelum belok riting udah nyalakan ya. Tinggal kita lihat keadaan, kira-kira perlu balik gigi satu enggak? Kalau kosong kan nggak perlu, karena mobil nggak perlu stop. Kaki siap-siap dikopling sama rem, nggak usah stop ya. Terus nah, nyerong balikin satu putaran, mendekati lurus balikin satunya lagi ya. Sip. Walaupun gigi dua nggak mati ya, Mas? Nggak mati selama kamu nggak injak rem ya. Nginjak rem pun kalau kopling penuh ya nggak mati. Cuman kalau kita udah terlanjur stop, mau jalan lagi harus balik ke gigi satu. Oke, depan itu kita kan mau belok ke kiri Mas Biul ya. Jadi kalau kita mau belok ke kiri, ingat kalau di gang sebelum berbelok, intinya 10 meter sebelum belok kita riting ya. Pastikan udah belok karena depan sempit. Kalau kita nggak kencang kan nggak ini bisa balikin gigi satu, kopling penuh, rem sedikit, balikin gigi satu, lepas rem lagi biar mobil tetap jalan. Nah, biarin mobil jalan pelan, angkat kopling sedikit sekali. Perhatikan teman-teman spion kanan kita. Nah ini kalau kita berbelok ke kiri, spion kita harus ngelewatin apa? Got ya. Minimal ngelewatin titik gotnya. Jadi dinding got yang bagian luar sini, atau sejajarkan dengan tepi jalan sana malah lebih aman ya. Oke, ini kita kan sejajarkan dengan tepi got, tapi kurang maju nih Mas ya. Ya, luruskan setir dulu, kembalikan ke kanan dulu setir. Tenang aja, nggak usah takut lihat ada mobil, tenang ya. Kayak gini. Nah ini kan udah ini putar setir ke kiri full, sudah ngelewatin titik got kan, ke kiri full setir sekarang. Lepas rem ya. Nanti posisi mobil miring. Nah ini yang saya maksud mobil miring itu yang sini udah aman, balikin satu putaran kanan berarti. Ya, lepas rem lagi. Tunggu aja mobil mendekati lurus ya, balikin. Nah ini aman, lihat teman-teman di spion. Jadi roda kita nggak akan turun ke tanah ya. Luruskan setir lagi ya. Kopling tetap tahan, mulai angkat pelan-pelan. Nah terus sekarang tinggal tambahin gas karena udah aman. Oke teman-teman, tadi itu kita peragakannya dengan cara stop. Jadi biar teman-teman itu bisa paham. Namun kali ini kita akan peragakan tanpa stop ya. Tanpa stop. Ini posisi kita gigi berapa? Gigi satu ya. Oke, terus saja. Nanti di depan kan kita belok ke kiri. Jadi kalau kita tanpa stop, itu artinya kita dari jauh udah harus melihat kiri kanan kira-kira aman nggak buat kita belok langsung. Jadi kaki nggak perlu nginjak kopling, nggak perlu nginjak rem, tapi hanya siaga. Siaga itu hanya tempel kaki di atas kopling sama rem aja buat jaga-jaga. Kalau tiba-tiba kita harus stop, berarti kita tinggal injak kopling sama rem. Oke? Ya, riting kiri. Tetap seperti itu. Kaki siaga di kopling sama rem, nggak usah stop. Lihat kiri kanan. Kanan aman, kiri aman, spion sejajar, putar full. Ya, mobil nyerong, balikin satu. Satunya lagi. Nah, ini agak telat. Iya. Ya, gitu. Nggak apa-apa. Nanti yang berikutnya kita coba lagi. Jadi intinya begitu. Kita ketika belok, ya kita harus bisa memperhitungkan kapan kita mulai putar balik setir. Kalau tadi kan kita belok ke kiri, putar setir ke kiri full tadi kan. Iya. Nah, kita harus bisa memperhitungkan kapan kita mulai balik. Apalagi kalau posisi mobil kita kenceng. Ya, kalau tadi kan masih lumayan pelan, cuman memang telat ya. Telat. Jadi kalau kita jalannya pelan, putar setir juga kita bisa putar santai. Tapi kalau kencang juga kita harus cepat-cepat balikin setir karena ngimbangin jalannya mobil tadi. Depan kita nyebrang ke kanan Mas Biul. Kanan ya? Ya, riting ke kanan.
Biarin naik dulu aja, kira-kira sampai kita minimal bisa kelihatan yang sana. Naikin dulu, kaki sudah siap-siap di kopling sama rem. Kopling penuh sekarang, rem. Ya, lihat posisi yang sebelah kanan. Ya, jadi kita udah punya target kapan kita mulai maju. Ini kan posisi kita mau nyebrang tapi agak nanjak nih. Lepas rem kan pasti mobil mundur. Iya. Jadi biar mobil kita nggak mundur, remnya tetap, kita pakai teknik setengah kopling itu. Angkat kopling sampai terasa getar sedikit. Oke. Nah, coba lepas rem, kan mobil udah maju, rem lagi. Artinya ini kan sudah siap jalan nih. Siap. Jadi tinggal kita putar setir ke kanan satu putaran aja. Satu. Ya, tahan aja, ini kalau kita nyebrang ke kanan satu putaran udah cukup. Soalnya Kita luas. ya, kita cari target. Nah, setelah motor mana nih? Motor merah itu bisa nggak kira-kira? Belum. Nah, Habis ini. bisa, lepas rem. Nah, lepas rem aja, maju. Itu habis ini. Nggak apa-apa. Yang sebelah kiri nanti setelah kita masuk setengah baru kita perhatikan. Nah, sini baru lihat yang kiri. Aman? Aman. Lanjut, lepas rem, kan gitu. Balikin satu putaran lagi ke kiri. Nah, paham ya? Jadi intinya ketika kita nyebrang kita nggak boleh tunggu sampai sepi. Apalagi kalau nunggu yang kiri sama kanan sepi ya nggak nyebrang kita. Berarti Ya. padannya yang kanan. Pastikan yang kanan udah bisa kita masuk dulu, blok jalan setengah dulu. Berarti kan tinggal setengah. Udah masuk setengah baru kita lihat yang arah sebelah kiri. Kalau masih ada yang kenceng kita injak rem dulu, biarin yang kenceng lewat. Tapi kalau yang kenceng udah lewat tinggal lepas rem terus kan gitu. Jadi teman-teman yang memang masih bingung dengan cara kita nyebrang, bagaimana kontrol kaki kita untuk teknik setengah kopling untuk jalan awal di jalan yang menanjak atau jalan datar, teman-teman juga sama bisa lihat di video di atas ini. Oke, sudah saya buat tutorialnya. Ya semoga itu bisa lebih dimengerti untuk teknik jalannya. Yuk, mas, lanjut. Gas. Nah, kalau tadi kita nyebrangnya kan dari gang ke jalan raya. Sekarang kita coba dari jalan raya ke gang. Di depan itu sebelum Indomaret ada Ada kan. gapura ya. Nah, itu nanti kita pakai buat nyebrang ke kanan. Kalau nyebrang ke kanan kita harus mepet tengah, nggak boleh mepet sebelah kiri. Nanti susah kita mau ke kanan. Riting dulu. Ya. Oke, lurus aja, posisikan mobil kita lurus dengan tepi jalan yang sebelah kanan. Maksudnya tengah-tengah jalan ya. Sambil lihat. Kira-kira bisa langsung apa enggak tuh? Belum. Setelah motor ini bisa ya? Bisa. Oke, langsung putar kanan. Kira-kira aja, kalau udah cukup tahan. Oke. Balikin. Nah, begitu ya. Jadi kakinya tetap siaga di rem sama kopling pada saat kita berbelok tadi. Oke, kita coba belok ke kanan nih Mas Fiul. Rating kanan. Kanan. Ya. Kaki siaga di kopling sama rem, nggak usah stop. Sejajar. Putar kanan, yuk. Nah, Oh, mati. kenapa mati? Karena kita mainnya kontrol rem, ya. Perhatikan koplingnya, coba. Lepas kakinya biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan saya tahan segini. Ini kopling segini, terus kita nginjak rem, mati mobil pasti. Apalagi posisi kita gigi berapa? 2. 2. Paham ya? Iya, Pak. Gigi 1 aja bisa mati, apalagi kalau gigi 2. 2. Oke? Kopling penuh lagi. Ya, Gigi starter. 1. Ya, pastikan balik gigi 1, starter ulang karena mesin mati. Oke. Sudah hidup. Ingat, angkat kopling sedikit sekali aja. Nah, nyerong, balikin. 1 tambah 1 lagi berarti. Ya, aman. Baru kopling mulai angkat. Nah, tinggal tambahin gas. Jadi kita tinggal melihat ya, baik teman-teman dimanapun berada untuk pemula, setiap kali kita berbelok di gang sempit, kita harus melihat kira-kira gangnya itu luas apa enggak. Ya, kalau dia luas, kita agak kenceng nggak apa-apa, ya kan? Pakai gigi 2, Iya. gitu. Tapi kalau dia sempit, sebelum berbelok itu udah pastikan balik gigi 1 supaya mobil bisa jalan pelan. Kalau gigi 2 terlalu kenceng, akhirnya karena terlalu kenceng kita nginjak rem, mobil mati. Paham ya? Iya. Gitu. Nah, depan itu juga sempit. Oke, gas dulu, gas. Kita nyebrang ke kanan depan itu. Kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Ya kita belok ke kanan, nanti kita nyebrang lagi. Itu ya. Nah, itu perempatannya. Oke, ini gigi berapa? 1. Gigi 1. Caranya begini, kalau kita mau tetap jalan, kaki siap-siap di rem aja. Rem aja. Riting jangan lupa. Ya, injak kopling penuh dulu.
sambil lihat kiri kanan. Kalau aman, nah, kanan aman, spion harus angkat kopling sedikit. Nah, spion kita sejajar pagar, ngelewatin pagar tuh ya. Iya. Putar setir ke kanan, full. Kopling tetap segitu aja. Nah, mobil posisi miring yang sini aman, balikin satu putaran. Satu, tinggal satu, tahan, balikin satu lagi. Nah, itu kalau kita mau terus jalan walaupun dengan gigi satu. Tadi kan kita tutup kopling. Iya. Tutup kopling jangan tunggu sampai mobil itu benar-benar berhenti. Kalau kita tutup terus kan lama-kelamaan mobil jadinya berhenti juga. Jadi sebelum mobil berhenti, kopling udah mulai kita angkat sedikit. Jadi biar mobil tetap jalan. Oke. Kita nyebrang ke kanan lagi Mas Bio, rating kanan. Kaki siaganya di mana? Kopling sama rem. Tutup kopling, rem pelan-pelan. Sip. Kita mau nyebrang ke kanan sama. Perhatikan yang jalur kanan sana. Kita punya target. Saya mau maju setelah apa? Ya. Jadi jangan tunggu sepi. Motor kira-kira masih jauh. Kita bisa maju. Jadi kopling mulai angkat sedikit, terasa getar sedikit aja, tahan. Nah, di setir udah terasa getar sedikit, tahan, lepas rem. Maju sedikit coba. Nah, rem lagi. Jadi mainnya tinggal buka tutup rem, lepas rem lagi. Maju setengah ini aman nih, putar satu putaran dulu. Satu putaran. Ini udah satu putaran. Udah satu putaran? Belum nih. Ya, tunggu setelah motor ini. Kalau dia udah geleg itu berarti kopling kita kebanyakan. Masukin ke dalam sedikit. Nah, oke, setelah motor lepas, walaupun ada mobil perhatikan, lepas rem. Nah, maju sampai setengah sini, lihat yang kiri dulu. Kiri aman? Aman. Ya, lepas lagi. Ya, mobil tetap stop tuh, balikin. Ya kan? Ya. Tetap stop. Jadi kalau kita udah masuk blok jalan setengah, mau mobil dari sana pasti mereka stop. Cuman langkahnya ketika kita mulai masuk blok jalan itu kita harus lihat. Maju dikit sambil ngelihat. Kira-kira kalau yang dari sana kenceng, kita yang rem, biarin yang kenceng lewat. Lewat dulu. Paham ya? Karena normalnya orang kalau lihat mobil tuh mulai masuk ke tengah, dia pasti akan mengurangi kecepatan atau berhenti. Paham ya? Kecuali kalau orang-orang yang ngelamun, mungkin pada saat nyetir atau bawa motor ngelamun, itu yang kita waspadai. Makanya kita lepas rem, maju dikit, tapi kaki kita tetap siaga di rem. Jadi kalau masih ada yang kenceng, kalau dia tetap kenceng, anggap aja dia ngelamun, ya. Kita yang rem, kita yang ngalah, kan gitu. Yang kencang udah lewat, masih ada motor tapi mereka pelan, udah lanjut jalan. Yang setengah udah aman, tinggal lihat yang sisi sebelah kiri. Kiri kosong, lanjut. Tapi kalau rame, masih ada yang kencang, rem dulu. Jadi nggak usah takut kalau mobil dari sana ngantri banyak, nggak masalah. Ya, memang aturan kita nyebrang itu seperti itu. Oke, gas, naik gigi 2 Mas Piul. Ya, depan kita nyebrang lagi tuh, gapura merah kelihatan ya. Jadi kalau mau nyebrang ke kanan dari jalan raya ke gang, riting kanan, bodi mobil kita itu harus lurus dengan tengah-tengah jalan itu. Kalau ada garis ya sejajar dengan garis marka tengah. Ini kan nggak ada garis. Lihat, kira-kira bisa langsung ya. Bisa. Kaki siaga dikopling sama rem, belok. Nah, cukup, balikin setir, jangan lupa. Ya, sip. Mantap. Kita lurus, perempatan depan kita, perempatan depan kita belok ke kanan, bukan perempatan, pertigaan ya. Belok ke kanan. Ya, jadi nanti perempatan depan kita belok ke kanan. Klakson, tit. Ya. Ingat kalau lewat anak kecil kaki siaga dikopling sama rem aja ya. Siap. Ini kan muat nih, udah terus. Itu ya, pertigaan. Ya, 10 meter sebelum belok pastikan riting. Ya. Gigi 2 perlu balik gigi nggak? Terlalu kencang ya kopling dulu, rem sedikit aja biar pelan, lepas lagi, lepas remnya. Ya, tinggal angkat kopling sedikit biar tetap jalan. Nah, ini kalau kita pakai gigi 2. Oh gitu. Ya, balikin. 1, 2, aman, baru kopling mulai angkat lagi. Gitu ya. Gigi 2 juga bisa aman. Bisa, yang penting kan kalau kita merasa terlalu kencang, kopling dulu, rem sedikit biar agak pelan, terus mulai angkat kopling sedikit sekali. Yang penting mobil tetap bisa jalan. Tapi kalau kita udah
kopling rem kok mobil sampai stop, mau nggak mau harus balik gigi Satu. satu untuk jalan awal. Jadi jalan awal itu tetap harus pakai gigi satu. Gigi dua kalau angkatan kopling kita benar tetap bisa, tapi berat. Ya, kita terlalu maksain tenaga mesin. Depan belok kanan tuh Mas Piol. Keriting kanan. Perlu balik gigi nggak? Kopling dulu. Kopling ini kan gigi dua ya. Rem sedikit aja. Lepas lagi remnya karena udah pelan. Sejajar putar. Nah, mobil udah nyerong, mulai balik udah. 1, 2. Aman. Kopling sama lepas. Udah lepas, tinggal tambahin gas lagi. Klakson biar ayam yang lari. Kalau dia lari ya dia takut mati berarti. Gas. Oke, kita keluar lagi nih. Yang ini kan agak nanjak nih. Iya. Ya. Tadi kan kita nyebrangnya ke kanan ya. Jadi 2 kali tadi kita nyebrang ke kanan, sekarang ganti kita belok ke kiri. Kalau belok ke kiri, karena kita harus belok tajam ke kiri, setir nggak boleh hanya 1 putaran, ya. Harus di atas 1 sampai ke 2 putaran tadi. Ini perlu ngurangin gigi. Ya. Kalau dia nanjak kayak gini, sebenarnya gigi 2 selama masih jalan masih bisa mampu naik nih, karena tanjakannya nggak terlalu tinggi. Nah, kopling, rem, balik gigi 1. Karena kita udah stop, mau gak mau harus balik gigi 1. Ini kalau lepas rem pasti mundur. Iya. Jadi tekniknya angkat kopling sampai kerasa apa dia. Udah terasa, tahan aja koplingnya segitu, lepas rem. Nah, kan mobil udah mulai merayap naik sedikit nih. Jadi mainnya tinggal buka tutup rem, kopling tetap. Lihat yang kanan, aman kan? Aman. Setelah motor tuh lepas rem. Ini motor apa nih? Oh ini aman, mereka belok ke kiri semua. Sejajar spion, putar kiri full langsung. Yang kanan tetap aman terus, putar. Ya, balikin. 1, tahan sedikit biar mobil kita agak lari ke kiri sedikit. Nah, aman, luruskan setir. Pastikan setir kita lurus dulu baru kita tambahin gas, ya. Naik 2. Jam. Nah ini coba nyebrang ke kanan, riting kanan. Berarti harus mepet apa? Tengah ya. Perlu balik gigi nggak kira-kira? Kita lihat. Kalau kita nggak perlu stop, kita nggak perlu balik gigi. Terus lihat tuh. Nah dari sana kan masih lumayan rame tuh. Kopling, rem dulu karena kita tunggu motor tuh. Ya setelah motor putar kanan, angkat kopling sedikit ya tetap jalan. Nah tahan aja segitu, balikin langsung 2 kali. 1, 2, sip, baru kopling mulai angkat lagi. Itu kalau kita tanpa stop. Belok ke kanan, sejajar, putar kanan, yo, set, nyerong, balikin 2 kali karena udah lurus. Nah gitu, sip, tarik kanan sedikit, terlalu ke kiri kita. Nah, jadi gini, walaupun ada motor, ada sepeda yang dari lawan arah sana, kita terus dulu aja. Walaupun ada motor atau sepeda dari lawan arah, jangan sampai kita kasih kesempatan ke orang tapi kita bunuh diri, bodi kita nyenggol yang sebelah kiri. Jadi kalau nggak muat, udah motor pasti akan stop dulu dia, atau sepeda pasti akan stop dulu. Oke? Iya. Ya. Sekarang coba kopling penuh, stop dulu kita. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini ya, saya bersama dengan Mas Piul ya. Jadi yang tadi kita praktekin adalah bagaimana cara kita berbelok di gang sempit ya, bagaimana kontrol kaki kita, kemudian kontrol setir ya, itu untuk belokan di gang sempit, dan juga untuk menyeberang ya, bagaimana kontrol setir kita pada saat kita menyeberang ya, posisi kakinya kita harus seperti apa, apakah kita perlu stop atau tidak ya, seperti yang teman-teman lihat di video tadi. Mudah-mudahan dapat
bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam satu aspal, tos dulu Mas Beul.